Dicaci maki suami di depan mertua. Dasar suami tak tahu diri. Selama ini aku yang menafkahinya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, sinar matahari pagi menyelinap lewat jendela dapur, menerangi tumpukan kue nastar yang baru saja keluar dari oven. Aroma mentega dan kacang mede memenuhi udara, membuatku tersenyum puas. Setelah berbulan-bulan bereksperimen dengan resep, akhirnya nastarku mendapatkan bentuk dan rasa yang sempurna. Renyah di luar, lembut di dalam, dengan selai nanas yang manis asam pas. Tak heran jika akhirnya toko kue onlineku, Dinda Es Delikt, mulai dilirik oleh media. Teleponku berdering. Suara Rina, reporter dari majalah Culinary Dreams, ramah di seberang sana. Bu Dinda, feature tentang usaha kue Anda akan masuk di edisi bulan depan. Pembaca kami sangat antusias dengan kisah ibu yang bisa membangun bisnis dari nol seperti ini. Jantungku berdebar bahagia. Ini adalah pertama kalinya usahaku mendapatkan perhatian publik. Segera kubagikan kabar baik ini kepada Mas Iqbal, yang sedang duduk di ruang tamu sambil asyik memainkan ponselnya. Mas, lihat ini. Majalah Culinary Dreams mau nulis tentang kue-kue aku. Aku mengulurkan ponselku, memperlihatkan email konfirmasi dari Rina. Namun, alih-alih senyum bangga atau ucapan selamat, yang kudapat adalah pandangan dingin dan helaan napas panjang. Dasar perempuan, sok sukses, gerutnya, matanya masih tertuju pada layar ponselnya. Kerja di dapur aja gak becus, sekarang mau pamer-pamer. Seperti ditampar, aku terdiam. Kata-katanya menusuk jauh lebih dalam dari yang kusangka. Tapi, ini kan prestasi, Mas. Aku cuma mau berbagi kebahagiaan. Prestasi apa? Bikin kue itu bukan prestasi, Dinda. Itu cuma kerjaan sampingan ibu-ibu. Dia akhirnya menatapku, tapi sorot matanya penuh cemooh. Aku yang kerja kantoran tiap hari, gak pernah dapat liputan majalah. Kamu cuma modal mixer dan oven, sok-sokan diulas. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa berat. Aku mencoba menelan ludah, menahan rasa sakit yang mengganjal di tenggorokan. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, Mas. Aku cuma senang karena usaha kecil-kecilan ini akhirnya dihargai orang. Dihargai. Dia terkekeh sinis. Orang-orang itu cuma kasihan lihat kamu usaha keras. Lagi pula, siapa yang biayain bahan-bahan kue kamu selama ini? Uangku juga, kan? Aku menggigit bibir. Itu tidak benar. Sejak awal, modal usaha kueku berasal dari tabungan pribadiku sebelum menikah. Bahkan, belakangan ini, justru penghasilanku yang sering dipakai untuk kebutuhan sehari-hari karena kantor Mas Iqbal sedang tidak stabil. Tapi aku memilih diam. Aku tahu, jika aku membantah, pertengkaran ini akan berlarut-larut. Ya sudah, kalau Mas tidak suka, aku tidak akan cerita lagi, bisikku, berbalik menuju dapur. Tapi sebelum aku melangkah pergi, dia menambahkan dengan suara rendah. Iya, lebih baik kamu fokus aja ke urusan dapur. Biar gak malu-maluin keluarga. Pintu dapurku tutup pelan, tapi air mata sudah terlanjur jatuh. Di balik tumpukan kue nastar yang sempurna tadi, ada perasaan hancur yang jauh lebih besar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Mas Iqbal pernah benar-benar bangga padaku? Atau selama ini, dia hanya memandangku sebagai istri yang harus tahu diri? Sementara di luar, suara tawanya bersama video di ponselnya terus menggema, seolah tidak ada yang salah dengan kata-katanya tadi. Hari-hari setelah liputan majalah itu terasa seperti berjalan dalam kabut. Setiap kali aku sibuk memenuhi pesanan kue yang meningkat drastis, Mas Iqbal selalu menyelipkan komentar pedas.
Dasar perempuan, kerja terus. Rumah berantakan, masakan gak diperhatikan. Ujarnya suatu sore sambil melemparkan baju kotornya ke lantai, persis di depan keranjang cucian yang sudah kusediakan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin sukses usahaku, semakin dingin sikapnya. Hingga pada suatu pagi, ketika aku sedang mengemas pesanan untuk catering sebuah acara perusahaan, telepon Mas Iqbal berbunyi dengan nada yang jarang kudengar, panik. Dari balik pintu kamar, suaranya terdengar gemetar. Bagaimana bisa tiba-tiba bangkrut? Kemarin saja masih ada rapat proyek baru. Aku membeku. Perlahan, ku dekati pintu yang terbuka sedikit. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri sekarang pucat. Tangannya menggenggam erat rambutnya sendiri. Jadi besok, saya tidak perlu datang lagi. Hatiku tersentak. Perusahaan tempatnya bekerja selama 5 tahun terakhir, PT Bintang Karya, ternyata tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan. Semua karyawan di PHK tanpa pesangon karena manajemen kabur membawa uang. Ketika dia menutup telepon, aku segera masuk. Mas, aku dengar. Jangan ikut campur. Teriaknya tiba-tiba, membuatku mundur ketakutan. Matanya merah, tapi bukan karena tangisan, melainkan amarah yang meluap. Ini urusanku. Kau senang ya lihat aku seperti ini? Sekarang kau bisa pamer lebih besar karena suamimu pengangguran. Aku tidak. Diam. Dia menghancurkan vas bunga di meja dengan tendangan. Kaca berhamburan, air dan bunga-bunga layu mengotori lantai. Aku tidak butuh belas kasihan perempuan. Aku bisa cari kerja baru dalam seminggu. Tapi minggu berganti minggu. Setiap hari, aku melihatnya berangkat pagi dengan kemeja rapi, berpura-pura pergi, wawancara. Padahal, dari cerita sopir taksi langgananku, Pak Heru, Mas Iqbal sering terlihat nongkrong di warung kopi dekat terminal. Saya lihat Mas Iqbal main catur sama tukang ojek seharian. Bu, bisik Pak Heru suatu hari ketika mengantarkan tepung. Sementara itu, tagihan-tagihan mulai menumpuk. Listrik, air, kartu kredit, bahkan uang sekolah Arka di TK Premium. Aku mencoba membicarakannya suatu malam. Mas, kita perlu bicara soal keuangan. Tagihan. Aku tahu. Bentaknya sambil menenggak bir ketiga malam itu. Kau pikir aku tidak stres? Tapi aku tidak mau kerja serabutan seperti kuli. Aku lulusan S1 manajemen. Aku memandangnya, rasa kasihan dan kesal bergulat dalam dada. Tapi Mas, keadaan darurat. Aku punya tabungan. Tapi jangan pakai uangmu. Dia berdiri begitu kasar hingga kursinya terjungkal. Aku tidak mau dikasihani istri. Lebih baik hutang ke rentenir. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar Arka. Anakku yang berusia 5 tahun itu memelukku erat. Ibu, ayah marah-marah terus. Arka takut. Esok harinya, dengan berat hati, aku mengambil langkah yang tahu akan menyakiti harga dirinya, tapi tidak ada pilihan lain. Aku mentransfer semua tagihan dari rekeningku, membayar uang sekolah Arka, bahkan menyisihkan uang belanja ekstra untuk ibu mertua yang sering meminta. Ketika Mas Iqbal menemukan struk pembayaran listrik di dompetnya, yang jelas-jelas bukan dari kartunya, wajahnya berubah. Bukan rasa terima kasih yang kudapat, tapi tatapan penuh kebencian. Jadi sekarang kau merasa bisa menguasai segalanya, ya? Bisiknya dingin. Kau pikir dengan uangmu kau bisa merendahkanku? Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan hidup. Tapi yang keluar dari mulutku hanya, aku cuma mencoba membantu, Mas. Bantuanmu tidak kubutuhkan. Hardiknya sebelum membanting pintu kamar. Di balik pintu itu, aku mendengar suara ponselnya berdering. Suara Bu Lilis, ibu mertuaku,
yang selalu memanaskan situasi. Iya, Bu. Dinda semakin tidak tahu diri. Sekarang dia pamer uang di depan aku. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan air mata sedih, melainkan kemarahan yang mulai mendidih. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku sudah berdiri di depan kompor, mengaduk-aduk bubur ayam untuk sarapan Arka. Tanganku bergerak otomatis mengiris daun bawang dan bawang goreng, sementara pikiranku melayang ke daftar tagihan yang harus diselesaikan hari ini. Listrik, air, cicilan mobil, dan uang sekolah Arka yang harus dibayar sebelum tanggal 10. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang sejak bangun tidur sudah tidak beraturan. Bu, aku sudah siap, seru Arka yang tiba-tiba muncul di belakangku, memakai seragam TK-nya yang biru dengan dasi merah kecil. Aku tersenyum melihat semangatnya, meski di sudut mataku masih terasa perih karena kurang tidur. Pintar sekali anak ibu. Yuk, makan dulu. Aku membungkuk mencium keningnya, menahan diri untuk tidak menangis saat mencium aroma sampo buah kesukaannya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari tangga. Mas Iqbal turun dengan wajah masam, langsung menuju meja makan tanpa sepatah kata pun. Aku segera mengambilkan nasi untuknya, berharap setidaknya sarapan hangat bisa memperbaiki moodnya. Mas, ini ada telur dadar kesukaan Mas. Ucapku hati-hati. Dia hanya menggerutu. Dari kemarin makanannya itu-itu saja. Gak bisa masak yang lain. Tanganku menggenggam erat sendok nasi. Seminggu terakhir, aku sengaja membatasi belanja agar cukup untuk membayar tagihan-tagihan penting. Tapi jelas aku tidak bisa menjelaskan itu padanya. Nanti malam aku coba masak ikan. Ya Mas, bisikku sambil memaksakan senyum. Setelah mengantar Arka ke sekolah, aku langsung menuju bank. Antrian panjang sudah mengular di depan mesin ATM. Aku memeriksa saldo rekeningku sambil berdoa. Alhamdulillah, pembayaran dari klien catering kemarin sudah masuk. Cukup untuk membayar listrik dan uang sekolah Arka. Tapi untuk cicilan mobil, aku menghela napas. Mungkin harus nego lagi dengan leasing. Di tengah perjalanan pulang, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Ibu Dinda? Saya dari TK Bunda Kasih. Mengingatkan untuk pembayaran uang kegiatan study tour Arka besok. Batas akhir hari ini. Dadaku sesak. Aku sama sekali lupa ada uang study tour sebesar 750.000. Baik, Bu. Nanti siang saya antar. Padahal aku tahu, uang sebesar itu berarti harus mengorbankan pembayaran cicilan. Sesampainya di rumah, aku kaget melihat Mas Iqbal masih di rumah. Biasanya di jam segini dia sudah pergi mencari kerja, seperti klaimnya. Dia sedang asyik menonton pertandingan sepak bola di TV, kaki menumpang di atas meja kopi. Mas tidak ada janji wawancara hari ini? Tanyaku coba-coba. Dia melirikku sinis. Buat apa kerja cepat-cepat? Kan ada jagoan duit di rumah ini. Aku menggigit bibir, memilih diam daripada memicu pertengkaran. Langkahku menuju kamar untuk mengambil tabungan terakhirku, celengan berbentuk babi yang biasa kusimpan di balik lemari. Aku memecahkannya dengan hati berat. Uang recehan berhamburan di kasur. Setelah dihitung, hanya 680.000. Masih kurang 70.000. Dengan berat hati, aku kembali menghampiri Mas Iqbal. Mas, aku butuh bantuan. Uang study tour Arka kurang 70.000. Apa Mas punya? Dia tertawa keras, membuatku tersentak. Loh? Katanya kamu jago cari uang? Kok sekarang minta-minta? Tapi ini untuk Arka. Mas, anak kita sendiri. Pergi sana, bentaknya sambil melemparkan remote TV ke arahku. Gak usah merengek-rengek, urus sendiri. Air mataku menetes panas, tapi aku segera menyekanya.
Tidak ada gunanya. Aku harus mencari solusi lain. Dengan langkah gontai, aku menuju dapur dan mengambil handphone. Mungkin Rina, temanku sesama pengusaha kue, bisa meminjamkan. Tapi sebelum sempat menelepon, pintu depan terbuka dengan suara keras. Bu Lilis, ibu mertuaku, masuk tanpa permisi seperti biasa. Matanya langsung menyapu ruangan dengan tatapan menghakimi. Dinda, kamu di mana? Kok rumah berantakan begini? Teriaknya sambil menendang sepatuku yang tergeletak di dekat pintu. Aku segera menyembunyikan handphone dan celengan kosong. Iya, Bu. Maaf, tadi sibuk urus Arka. Alasan, hardiknya. Iqbal bilang kamu sekarang sok sibuk dengan usaha kue itu sampai lalai sama kewajiban sebagai istri. Dari ruang tamu, Mas Iqbal menambahkan, iya, Bu. Dinda sekarang merasa paling bisa karena bawa uang ke rumah. Tapi lihatlah, rumah seperti kapal pecah. Bu Lilis mendekatiku, wajahnya merah padam. Dengar baik-baik, Dinda. Tugas istri itu mengurus rumah dan suami. Bukan sok-sokan cari uang. Iqbal itu laki-laki. Dia pasti bisa cari kerja yang layak. Kamu jangan merusak harga dirinya. Aku berdiri tegak, kali ini tidak menunduk. Tapi Bu, tagihan-tagihan harus dibayar. Arka butuh uang sekolah. Berisik. Bu Lilis menampar mejaku hingga gelas bergetar. Jangan berani-berani membantah mertua. Kalau kamu istri yang baik, pasti bisa mengatur keuangan dengan gaji suami. Aku ingin berteriak. Ingin menunjukkan semua struk pembayaran yang selama ini kubayar dengan uangku sendiri. Tapi aku tahu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Baik, Bu. Saya akan berusaha lebih baik, bisikku, menahan isak. Bu Lilis akhirnya pergi setelah memberi nasihat selama 2 jam. Begitu pintu tertutup, aku terjatuh di kursi dapur, kehabisan tenaga. Mataku tertuju pada jam dinding. Sudah pukul 2 siang. Aku harus segera mengantarkan uang study tour Arka. Dengan sisa kekuatan, aku mengambil tas dan bergegas keluar. Di tengah jalan, teleponku berdering. Suara Bu Lilis kembali terdengar, dingin dan penuh ancaman. Dinda, besok ada acara keluarga besar. Kamu harus datang dengan Iqbal. Dan ingat, jangan sampai kamu mempermalukan suamimu di depan saudara-saudaranya. Kalau ada yang tanya pekerjaanmu, bilang cuma hobi. Jangan sampai orang tahu istri Iqbal kerja seperti kuli. Genggamanku pada handphone semakin erat. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran menguat dalam benakku. Sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Acara keluarga besar itu seharusnya hanya formalitas. Sekadar kumpul-kumpul di rumah mertua untuk merayakan ulang tahun Paman Iqbal yang ke-60. Tapi sejak pagi, perutku sudah mulas tidak karuan. Setiap kali membayangkan harus bertemu dengan seluruh keluarga besar Iqbal dalam satu ruangan, dengan Bu Lilis yang terus mengawasiku seperti elang, napasku jadi tersengal-sengal. Kamu pakai baju apa itu? Kelihatan murahan. Hardik Iqbal begitu melihatku keluar dari kamar mandi. Aku memandangi baju kebayaku yang sederhana, satu-satunya baju bagus yang masih layak pakai setelah bertahun-tahun tidak beli baju baru, karena lebih memprioritaskan kebutuhan rumah. Tapi ini baju terbaik yang aku punya, Mas. Ya sudah ganti. Nanti dikira aku tidak bisa beliin baju istri. Geramnya sambil melemparkan kaos kotak-kotak yang menurutnya lebih pantas. Padahal kaos itu bekas pakainya sendiri. Sudah pudar warnanya. Perjalanan menuju rumah mertua terasa seperti prosesi menuju tiang gantungan. Arka yang duduk di bangku belakang terus bertanya kenapa wajahku pucat. Aku hanya bisa memaksakan senyum dan mengelus rambutnya yang halus. Begitu tiba, aroma rendang dan sambal goreng Ati langsung menyambut kami. Tapi yang lebih menyengat adalah tatapan sinis dari sepupu-sepupu Iqbal yang sudah berkumpul di teras. Loh,
Dinda baru datang? Kok telat sih? Sapa Tante Mira, adik ibu mertua, dengan nada yang sengaja dibuat keras. Maaf, Tante. Tadi sempat. Iya, Dinda ini kan sekarang sibuk jadi bos kue. Potong Iqbal tiba-tiba dengan suara nyaring, diiringi tawa kecil beberapa keluarga. Sampai lupa waktu. Tanganku menggenggam erat tangan Arka yang mulai gemetar merasakan ketegangan. Aku mencoba menenangkan diri dengan mengajaknya ke meja makanan, berharap bisa menghindari konfrontasi. Tapi harapanku pupus ketika Bu Lilis tiba-tiba muncul dengan nampan besar berisi minuman. Dinda, kemari bantu bawakan minuman untuk tamu-tamu. Perintahnya seperti pada pembantu. Dengan patuh aku mendekat, tapi begitu aku menerima nampan, Bu Lilis sengaja melepaskannya sebelum aku benar-benar siap. Gelas-gelas berisi es teh tumpah membasahi baju dan lantai. Astaga, Dinda tidak becus sekali, teriaknya dramatis. Semua mata langsung tertuju padaku. Aduh, Iqbal, istri kamu kok kikuk amat sih? Ledek Om Rudi, paman Iqbal. Iqbal langsung bangkit, wajahnya merah padam. Maafkan Dinda, Om. Kerjaannya di dapur aja gak becus. Masak sering gosong, apalagi urusan beginian. Aku berdiri membeku, air es teh masih menetes dari bajuku. Di sekelilingku, tawa dan bisik-bisik makin menjadi. Istri Iqbal gitu ya? Katanya sok bisnis kue. Dasar perempuan kurang ajar. Tiba-tiba, Tante Mira berkomentar lebih keras. Iqbal, kamu jangan terlalu diforsir kerja. Lihat itu, istrimu makan enak sendiri, perutnya makin bulat, tapi anakmu kelihatan kurus. Arka yang mendengar itu langsung memelukku erat. Ibu, aku takut. Sesuatu dalam diriku pecah. Dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira bisa kulakukan, aku menjawab, Tante Mira, Arka kurus karena seminggu ini kami harus menghemat lauk untuk bayar uang sekolahnya. Dan perut saya bulat karena baju ini bekas pakai suami saya, bukan ukuran saya. Ruang tamu yang riuh tiba-tiba senyap. Lalu ledakan terjadi. Berani kamu membantah mertua? Teriak Bu Lilis sambil menghampiriku dengan tangan teracung. Iqbal lebih cepat. Dia menarik lenganku kasar. Dasar perempuan kurang ajar. Pulang. Sekarang juga. Tapi aku tidak bergerak. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku menatapnya langsung ke mata. Tidak, Mas. Saya mau bicara. Dari dalam tas, kuambil setumpuk struk pembayaran dan slip gaji. Selama 6 bulan terakhir, semua tagihan ini saya yang bayar. Aku sebar di meja depan keluarga besarnya. Listrik, air, sekolah Arka, bahkan bensin mobil yang Mas pakai, cari kerja. Suasana jadi riuh. Beberapa keluarga mulai mengambil dan memeriksa dokumen-dokumen itu. Jangan dengarkan dia. Itu bohong, teriak Iqbal panik. Tapi aku teruskan, sekarang dengan suara lantang. Saya tidak minta pujian. Tapi saya tidak akan diam lagi dihina sebagai istri tidak becus. Padahal selama ini saya yang menopang keluarga kita. Bu Lilis tiba-tiba menyambar struk-struk itu dan merobek-robeknya. Dusta. Semua dusta. Istri harus tunduk pada suami. Tidak boleh membantah. Tiba-tiba, suara Paman Heri, anggota keluarga paling dihormati, menghentikan keributan. Iqbal, apa benar selama ini kamu tidak bekerja? Wajah Iqbal berubah pucat. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan di darat. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Arka tiba-tiba menangis keras. Ibu, ayah, aku mau pulang. Aku memeluknya erat, menyadari bahwa batas sudah terlampaui. Dengan langkah pasti, aku menuju pintu. Tapi sebelum keluar, aku berbalik melihat Iqbal yang masih berdiri membeku di tengah cemoohan keluarganya sendiri. Besok saya akan tinggal di rumah orang tua saya sebentar.
Iqbal punya waktu 1 minggu untuk memutuskan, mau bekerja sama sebagai partner, atau terus hidup dalam kebohongan. Pintu kubanting, mengakhiri babak penghinaan yang sudah kupendam terlalu lama. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di kamar tidur orang tuaku, memandangi ponsel yang terus bergetar dengan notifikasi pesan dari Iqbal. Pesan-pesannya berubah dari marah, menjadi memohon, lalu kembali marah, seperti gelombang yang tak pernah stabil. Pulang sekarang. Jangan mempermalukanku lebih jauh. Dinda, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpa kamu. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri? Ingat, Arka anakku juga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi tangan Arka yang menggenggam erat lenganku mengingatkanku bahwa ini bukan hanya tentangku. Ini tentang masa depan anak kami. Bu, kita balik ke rumah enggak? Tanya Arka dengan suara kecil, matanya masih sembab. Aku mengelus pipinya yang masih basah oleh air mata. Kita istirahat di sini dulu. Nak, besok kan libur. Kita bisa main di kebun belakang sama kakek nenek. Tapi di balik kata-kata tenang itu, dadaku sesak. Aku tahu, keputusanku pergi bukanlah solusi permanen. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke kehidupan yang sama, di mana aku bekerja keras, tapi dianggap tidak berguna. Di mana aku membayar semua tagihan, tapi tetap diperlakukan seperti beban. Pintu kamar diketuk pelan. Ibuku masuk membawa segelas susu hangat untuk Arka. Nak, nenek antar tidur di kamar tamu yuk, biar ibumu istirahat. Begitu Arka pergi, ibuku duduk di sampingku, wajahnya penuh keprihatinan. Aku sudah dengar semuanya dari Arka tadi, bisiknya. Kamu tidak boleh kembali ke sana, Dinda. Tidak seperti ini. Aku menunduk. Tapi aku tidak punya pilihan, Bu. Aku tidak mau Arka tumbuh tanpa ayah. Ibu lebih tidak mau Arka tumbuh melihat ibunya dihinakan setiap hari, balas ibuku tegas. Matanya berkaca-kaca. Kamu pikir ibu tidak sakit hati melihatmu seperti ini? Anak perempuanku yang pintar, mandiri, tapi diperlakukan seperti sampah. Aku ingin membantah, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ibuku mengambil tanganku, erat. Dengar, nak, kamu boleh memaafkan, tapi jangan pernah membiarkan dirimu diinjak-injak lagi. Kalau Iqbal mau berubah, biarkan dia yang membuktikan, bukan kamu yang terus berkorban tanpa dihargai. Malam itu, aku tertidur dengan baju masih melekat di tubuh, air mata yang mengering di pipi, dan ponsel yang akhirnya kumatikan. Aku butuh jeda. Butuh waktu untuk berpikir. Tapi dunia tidak memberiku waktu. Pagi-pagi sekali, suara teriakan dari ruang tamu membangunkanku. Bawa cucu saya keluar sekarang. Dinda tidak punya hak melarikan anak kami. Suara Bu Lilis. Aku melompat dari tempat tidur. Jantung berdebar kencang. Begitu membuka pintu, pemandangan di ruang tamu membuat darahku mendidih. Bu Lilis berdiri di tengah ruangan dengan wajah merah padam, sementara Iqbal mencoba menarik Arka yang ketakutan dari pelukan ayahku. Ayah, jangan. Aku mau sama ibu, teriak Arka histeris. Arka anak saya. Saya berhak membawanya pulang. Iqbal membentak, matanya liar. Aku segera menghampiri, menarik Arka ke belakangku. Jangan sentuh anak saya. Bu Lilis langsung menunjukku dengan jari gemetaran. Lihatlah, Dinda sudah meracuni otak cucu saya. Sekarang dia berani melawan ayahnya sendiri. Ayahku yang biasanya kalem, kali ini maju dengan wajah keras. Ibu Lilis, keluarlah dari rumah saya. Anda tidak punya hak meneror anak dan cucu saya di sini. Tapi Bu Lilis malah tertawa sinis. Oh, jadi ini hasil didikan orang tuamu, Dinda? Tidak heran kamu jadi istri durhaka. Sesuatu dalam diriku pecah. Keluar,
teriakku. Suaraku menggema di seluruh rumah. Kalau kalian tidak pergi sekarang juga, aku laporkan ke polisi untuk pencurian dan kekerasan pada anak. Iqbal terkesiap. Dinda, kamu gila. Aku serius, Iqbal. Aku mengambil ponsel dan mulai menekan nomor darurat. Aku sudah simpan semua bukti tagihan yang kubayar, pesan ancamanmu, dan sekarang, pencabulan hak saya sebagai ibu. Melihat ketegasanku, wajah Bu Lilis berubah pucat. Iqbal mencoba mendekat, tapi ayahku menghalangi. Dinda, jangan gegabah, katanya sekarang dengan suara merendah. Aku cuma mau Arka pulang. Arka tidak akan kemana-mana sampai kamu membuktikan diri layak menjadi ayah. Sergahku, memeluk Arka yang menggigil ketakutan. Sekarang keluar. Mereka akhirnya pergi dengan wajah masam. Tapi sebelum menutup pintu, Bu Lilis masih sempat mengancam. Kami akan kembalikan dengan cara hukum. Dasar perempuan gila. Begitu pintu tertutup, kakiku lunglai. Aku terjatuh di lantai, menangis histeris. Arka memelukku erat, ikut menangis. Di saat itulah aku sadar. Ini bukan lagi tentang pertengkaran rumah tangga biasa. Ini perang untuk hakku sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai manusia yang layak dihargai. Dan aku tidak akan kalah. 3 hari telah berlalu sejak kejadian di rumah orang tuaku. Aku menghabiskan waktu dengan Arka, mencoba menenangkannya yang masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Setiap kali ponselku berdering, jantungku berdebar. Takut itu Iqbal atau pengacaranya yang sudah mengancam akan menuntut hak asuh. Pagi itu, sambil menunggu Arka selesai bermain di halaman belakang bersama ayahku, aku memberanikan diri menyalakan kembali ponselku. Puluhan notifikasi langsung membanjiri layar. Pesan dari Iqbal, panggilan tak terjawab dari nomor tidak dikenal. Bahkan pesan dari beberapa teman yang menanyakan kabar karena ada rumor aneh yang beredar tentang perceraian kami. Yang paling mengejutkan, ada pesan dari Rendra, teman kuliah dulu yang sekarang sukses menjadi direktur di perusahaan catering besar. Din, dengar kabarmu sedang ada masalah. Aku ada tawaran bisnis yang mungkin bisa membantumu. Bisa ketemu hari ini. Jari-jariku gemetar mengetik balasan. Rendra adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu betul perjuanganku membangun Dinda S. Delict dari nol. Tapi di sisi lain, aku takut ini akan memberi amunisi baru untuk Iqbal menuduhku berselingkuh. Sesuatu yang pernah diomongkannya saat melihat kami bertemu di acara alumni setahun lalu. Sebelum sempat membalas, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Bu Dinda, suara perempuan resmi di seberang sana. Saya Novi dari PT Bintang Catering. Kami tertarik dengan portfolio kue-kue Anda dan ingin menawarkan kerjasama untuk acara perusahaan kami bulan depan. Aku terkesiap. Bintang Catering adalah perusahaan besar. Kontrak dengan mereka bisa menghidupiku selama berbulan-bulan. Tentu, saya sangat tertarik. Bisa. Masalahnya, setelah Novi tiba-tiba, kami dapat informasi bahwa bisnis Anda adalah usaha keluarga. Suami Anda, Mas Iqbal, menghubungi kami kemarin mengatakan bahwa semua keputusan bisnis harus melalui dia. Tapi ketika kami konfirmasi ke Dinda S. Delict, staf Anda bilang Anda sedang pisah rumah. Darahku mendidih. Iqbal bahkan mengacaukan pekerjaanku sekarang. Dengan suara seraut mungkin, aku menjelaskan situasiku. Novi terdengar simpatik. Kami akan pertimbangkan lagi. Tapi untuk formalitas, bisakah Anda datang meeting besok dengan membawa dokumen bukti kepemilikan usaha? Begitu telepon berakhir, aku langsung mengetik balasan ke Rendra. Bisa ketemu hari ini. Aku butuh bantuan. Kafe tempat kami bertemu terasa seperti oasis di tengah kekacauan hidupku. Rendra sudah duduk di sudut dengan laptop terbuka ketika aku tiba. Din, kamu kurusan, katanya langsung, matanya penuh keprihatinan.
Aku mencoba tersenyum. Masalah berat badan adalah satu-satunya masalah yang mudah diatasi akhir-akhir ini. Dia tidak tertawa. Aku dengar semuanya. Termasuk bagaimana Iqbal menghalangi deal dengan bintang catering. Bagaimana kamu? Novi adalah adik tingkat kita dulu. Jelasnya sambil mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas. Dengar, aku punya solusi. PT Rendra Catering ingin mengakuisisi Dinda S. Delict. Aku nyaris tersedak kopiku. Aku tidak mau jual usahaku. Bukan jual. Dia cepat menyela. Kita bikin joint venture. Kamu tetap pemilik 60%. Perusahaanku masuk sebagai investor. Dengan brand besar di belakangmu, Iqbal tidak bisa main ganggu lagi. Mataku berkaca-kaca. Ini tawaran menggiurkan, tapi juga berarti mengakui bahwa aku tidak bisa melawan sendirian. Kenapa kamu membantuku? Tanyaku pelan. Rendra menatapku lama. Karena dulu di kampus, kamu satu-satunya yang percaya aku bisa sukses ketika semua orang meremehkanku. Sekarang giliranku membalas. Aku memejamkan mata, mencerna semua ini. Tapi kemudian, Dinda. Suara itu membuat seluruh tubuhku kaku. Iqbal berdiri di pintu kafe, wajahnya merah padam. Jadi benar katanya. Kamu berselingkuh dengan teman lamamu ini. Teriaknya, menarik perhatian semua pengunjung. Rendra langsung berdiri. Iqbal, kamu keliru. Diam. Iqbal menghampiri meja kami dengan langkah kasar. Aku punya bukti foto kalian berdua. Dia melemparkan beberapa printout foto, gambar kami berdua di acara alumni yang sama sekali tidak mesra. Orang-orang mulai berbisik. Aku berdiri, gemetar. Iqbal, ini bisnis. Rendra menawarkan. Bisnis APA, bentaknya, meludahi kata itu. Dasar perempuan murahan. Tinggalkan anak dan rumah, sekarang ketemu laki-laki lain. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin mengalir dalam nadiku. Aku mengambil segelas air di meja, dan dengan gerakan pelan tapi pasti, menuangkannya ke kepala Iqbal. Sudah cukup. Suaraku tiba-tiba sangat tenang. Aku akan menuntutmu untuk pencemaran nama baik, gangguan bisnis, dan mental abuse. Semua sudah kusimpan buktinya. Iqbal terkesiap. Kamu tidak akan. Besok pengacaraku akan mengirim surat resmi. Potongku, mengambil tas. Dan satu hal lagi, aku akan perjuangkan hak asuh Arka sampai titik darah penghabisan. Ketika aku berbalik pergi, Rendra mengikutiku keluar. Di luar, napasku baru tersengal-sengal. Kamu yakin? Tanyanya khawatir. Aku melihat ke langit biru, lalu mengangguk. Lebih yakin dari apapun. Keesokan harinya, aku duduk di teras rumah orang tuaku dengan secangkir teh yang sudah dingin tak tersentuh. Dokumen-dokumen dari pengacara berceceran di meja, surat gugatan cerai, bukti transfer pembayaran tagihan, hingga rekaman suara ancaman Iqbal yang berhasil kusimpan diam-diam selama ini. Akan sulit, kata Burina, pengacaraku, melalui telepon. Tapi dengan bukti-bukti ini, kita punya peluang besar untuk hak asuh penuh dan pembagian harta yang adil. Tanganku gemetar memegang dokumen itu. Aku tidak pernah menyangka pernikahanku akan berakhir di pengadilan. Tapi yang lebih membuatku khawatir adalah kabar dari Burina bahwa Iqbal dan Bu Lilis telah melaporkanku ke pihak berwajib dengan tuduhan, menelantarkan anak, dan menjalankan bisnis tanpa izin suami. Betapa liciknya. Aku sedang memikirkan strategi ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Bu Dinda, suara perempuan di seberang sana terdengar resmi. Saya dari TK Bunda Kasih. Kami perlu bertemu mengenai Arka. Jantungku langsung berdebar kencang. Ada apa dengan Arka? Bisa datang sekarang. 1 jam kemudian,
Aku berdiri di ruang kepala sekolah TK Bunda Kasih dengan keringat dingin mengalir di punggung. Kepala sekolah, Bu Yani, duduk di depanku dengan wajah serius. Di sampingnya, ada seorang guru yang tampak tidak nyaman. Bu Dinda, Bu Yani membuka percakapan dengan suara datar. Kami mendapat laporan dari beberapa wali murid yang khawatir dengan kondisi psikologis Arka. Aku menggigit bibir. Apa maksudnya? Guru di sampingnya mengeluarkan beberapa gambar. Arka menggambar ini selama sesi terapi seni kemarin. Aku mengambil gambar itu, dan rasanya seperti ditikam. Gambar itu menunjukkan 3 orang. Satu sosok kecil, pastilah Arka, berdiri di tengah, sementara 2 sosok besar di sampingnya saling berteriak dengan mulut berbentuk kotak-kotak merah. Di sudut kertas, ada sosok perempuan lain yang lebih besar lagi, dengan tangan seperti cakar mengarah ke sosok terkecil. Beberapa wali murid mengeluh Arka sering menangis tiba-tiba atau menjerit di kelas. Lanjut Bu Yani. Kami khawatir ini pengaruh dari situasi rumah tangga Anda. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Bu Yani, saya sedang dalam proses perceraian. Suami saya dan mertua memang. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang ibu dengan tas branded masuk tanpa permisi. Oh, maaf menginterupsi, katanya dengan senyum palsu. Matanya langsung menatapku penuh hina. Aku mengenalinya. Ibu Ranti, orang tua dari salah satu teman sekelas Arka yang terkenal suka menyebar gosip. Tidak apa, Bu Ranti, sambut Bu Yani ramah. Kami sudah hampir selesai. Ibu Ranti mendekat, memandangi gambar di tanganku. Astaga, anak itu memang bermasalah ya? Tadi di grup WA para ibu sudah pada khawatir. Jangan-jangan Arka bisa menularkan trauma ke anak-anak lain. Kupalan tanganku terkepal. Ini pasti ulah Bu Lilis, menyebar fitnah lewat orang-orang seperti Ibu Ranti. Bu Yani, suaraku tegas, saya minta pertemuan ini dirahasiakan. Status pernikahan saya tidak ada hubungannya dengan pendidikan Arka. Tapi Ibu Ranti menyela lagi. Tapi kan kalau ibunya tidak stabil. Ibu Ranti. Aku berdiri tiba-tiba. Suaraku menggema di ruangan itu. Saya tahu persis dari mana kekhawatiran ini berasal. Tolong sampaikan pada Bu Lilis. Dendamnya pada saya jangan dibawa-bawa ke anak saya. Bu Yani terkejut. Bu Dinda, tetap tenang. Tidak, Bu Yani. Saya tidak akan diam ketika reputasi anak saya dihancurkan. Aku mengeluarkan ponsel dan memperdengarkan rekaman suara Bu Lilis mengancam akan menghancurkan hidupku jika aku tidak mengembalikan Arka. Ruang kepala sekolah menjadi sunyi. Malam itu, di kamar tidurku, aku memeluk Arka yang ketakutan. Bu, aku nggak mau sekolah lagi, bisiknya sambil menangis. Teman-teman bilang aku anak setan, kata Tante Ranti. Dadaku sesak. Aku menelpon Rendra. Kita perlu percepat proses hukum, kataku dengan suara parau. Mereka sudah menyasar Arka. Rendra diam sejenak. Din, ada kabar buruk. Bu Lilis ternyata punya koneksi di pengadilan agama. Proses ceraimu bisa dipersulit. Di luar jendela, petir menggelegar, pertanda musim hujan datang lebih awal tahun ini. Seperti pertanda bahwa pertempuranku baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Hujan turun deras sepanjang malam, mencerminkan kekacauan dalam pikiranku. Arka akhirnya tertidur lelap setelah minum susu hangat dan kubacakan 3 cerita favoritnya berturut-turut. Aku menatap wajah polosnya yang masih basah oleh bekas air mata. Jantungku hancur mengetahui anakku yang tak berdosa harus menanggung beban pertikaian orang dewasa. Dengan hati-hati aku keluar dari kamar, membawa laptop dan setumpuk dokumen yang diberikan Bu Rina kemarin. Ada satu folder berlabel Keluarga Iqbal yang belum sempat kubuka. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa membantuku. Begitu kubuka,
Yang kutemukan hanyalah dokumen-dokumen biasa, akta kelahiran Iqbal, sertifikat tanah milik keluarga, hingga surat wasiat almarhum ayah Iqbal. Aku hampir menutup laptop ketika mataku menangkap sesuatu yang aneh di akta kelahiran Iqbal. Nama ibu, Lilis Suryani, bukan Lilis Handayani seperti nama mertuaku sekarang. Aku mengernyit. Mungkin hanya kesalahan penulisan? Tapi instingku mengatakan ada yang tidak beres. Dengan gemetar, aku membuka pencarian Google dan mengetik Lilis Suryani Bandung, kota kelahiran Iqbal. Hasil pertama yang muncul membuat nafasku tersangkut. Artikel koran tahun 1992 terkait skandal pemalsuan identitas di kantor catatan sipil Bandung. Aku membukanya dengan cepat. Artikel itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Lilis Suryani yang diduga memalsukan dokumen untuk mengubah identitasnya setelah pernikahan pertamanya gagal. Yang membuatku tercekat, foto di artikel itu, meski buram, jelas-jelas menunjukkan wajah muda Bu Lilis. Ya Tuhan! Aku segera menghubungi Bu Rina meski sudah larut malam. Bu, saya menemukan sesuatu tentang mertua saya. Bisakah ini membantu kasus saya? Setelah mendengar penjelasanku, suara Bu Rina terdengar bersemangat. Dinda, ini besar. Pemalsuan identitas adalah tindak pidana. Tapi kita butuh bukti lebih kuat. Coba cari tahu siapa sebenarnya Bu Lilis ini. Keesokan paginya, dengan bantuan Rendra yang ternyata punya koneksi di catatan sipil Bandung, kami mendapatkan petunjuk mengejutkan. 1. Bu Lilis sebenarnya pernah menikah muda dengan pria bernama Hendro dan punya seorang anak laki-laki. 2. Pernikahan itu berakhir buruk ketika Pak Hendro mengetahui Bu Lilis berselingkuh dengan ayah Iqbal, Pak Handoko. 3. Iqbal sebenarnya bukan anak Pak Handoko, tapi hasil perselingkuhan Bu Lilis dengan pria lain bernama Pak Togar. Jadi, Iqbal selama ini bukan anak kandung Pak Handoko? Tanyaku terbata. Rendra mengangguk serius. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Handoko meninggalkan wasiat bahwa seluruh hartanya hanya untuk anak kandungnya. Jika Iqbal bukan anak kandungnya. Pikiranku berputar cepat. Ini menjelaskan mengapa Bu Lilis begitu obsesif terhadap Iqbal. Dia harus memastikan rahasia ini tetap tersembunyi agar warisan mengalir ke mereka. Senjata pamungkas itu datang secara tak terduga. Saat aku sedang merapikan dokumen, sebuah amplop coklat tua jatuh dari balik lemari buku peninggalan ayah Iqbal yang sempat kubawa tanpa sengaja. Di dalamnya, surat DNA tes tahun 2000 yang membuktikan Iqbal bukan anak Pak Handoko. Dan surat pengakuan Bu Lilis bahwa Iqbal adalah anak Pak Togar. Tangan gemetar memegang dokumen itu. Aku segera memfotonya dan mengirim ke Bu Rina. Tak sampai 10 menit, teleponku berdering. Dinda, suara Bu Rina penuh kemenangan. Kita baru saja mendapatkan leverage terbaik. Tapi kamu harus siap. Begitu rahasia ini terbongkar, keluarga Iqbal akan hancur. Aku menatap foto pernikahan Iqbal dan aku di meja. Dulu, Bu Lilis selalu menjadi sosok yang mendominasi setiap keputusan kami. Kini, giliranku untuk mengendalikan permainan. Undangan pernikahan sepupu Iqbal yang tiba 3 hari kemudian seolah menjadi jawaban dari doa-doa terpendamku. Seluruh keluarga besar akan berkumpul di gedung serbaguna kelurahan. Termasuk Bu Lilis yang tak pernah absen dari acara keluarga untuk menunjukkan pengaruhnya. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanya ibuku pagi itu, matanya penuh kekhawatiran saat melihatku menyiapkan dokumen-dokumen dalam tas khusus. Aku mengikat rambutku dengan kencang, mencerminkan tekad yang sama kerasnya di dalam hati. Ibu lihat sendiri bagaimana mereka menghancurkan reputasi Arka yang masih kecil. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang melindungi anak saya. Gedung serbaguna sudah penuh sesak ketika kami tiba. Aku sengaja datang bersama Rendra yang berpura-pura sebagai kolega bisnis, plus Bu Rina yang ikut menyamar sebagai teman. Kami duduk di meja paling belakang.
tapi cukup strategis untuk melihat seluruh ruangan. Bu Lilis tampak mempesona dengan kebaya emasnya, tersenyum manis sambil menyalami tamu-tamu penting. Iqbal di sampingnya terlihat tidak nyaman, matanya terus memindai ruangan, mencari keberadaanku, mungkin. Acara berjalan lancar sampai sesi sambutan keluarga. Ketika Bu Lilis berdiri untuk memberikan pidato, aku memberi kode pada Rendra. Sebagai keluarga besar, kita harus menjaga nilai-nilai. Tidak. Teriakan perempuan parubaya tiba-tiba memecah ruangan. Semua kepala menoleh ke pintu masuk, di mana seorang perempuan berbaju sederhana dengan wajah mirip Bu Lilis, hanya lebih tua dan lelah, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Bu Lilis menjatuhkan mikrofon. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Siapa? Aku Lilis Suryani yang asli, teriak perempuan itu, maju ke depan. Kamu penipu. Sudah 30 tahun kamu mencuri identitasku, hidup mewah dengan uang suamiku. Ruang resepsi gempar. Aku menekan tombol play di ponselku, dan rekaman suara Bu Lilis mengakui pemalsuan identitas dan status Iqbal yang bukan anak kandung Pak Handoko menggema di seluruh ruangan. Hasil edit Rendra semalam. Ibu mertuaku berusaha mengambil mikrofon. Ini fitnah. Orang gila ini. Tapi Paman Heri, saudara tertua almarhum Pak Handoko, sudah berdiri dengan wajah gelap. Lilis, apa benar Iqbal bukan anak kandung adikku? Di tengah kekacauan itu, aku berdiri dan berjalan ke depan dengan dokumen di tangan. Semua mata tertuju padaku. Paman Heri, suaraku lantang meski jantung berdegup kencang. Saya punya bukti. Aku menyerahkan amplop berisi surat DNA test dan pengakuan Bu Lilis yang kusimpan. Paman Heri membacanya dengan wajah semakin merah. Lilis, kau telah menipu keluarga kami selama 30 tahun. Kekacauan pun pecah. Bu Lilis yang asli menangis histeris menceritakan bagaimana identitasnya dicuri setelah mantan suaminya, Pak Hendro, meninggal, membuatnya hidup miskin sebagai pemulung. Paman Heri langsung mengumumkan bahwa seluruh warisan Pak Handoko akan dibekukan untuk Iqbal. Sepupu-sepupu Iqbal yang dulu memujanya sekarang memandangnya dengan hina, berbisik, anak haram. Tapi yang paling memilukan adalah reaksi Iqbal. Dia terduduk lemas di kursi, wajahnya kosong seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Jadi, selama ini aku, Bu Lilis, yang palsu, tiba-tiba menarik lengannya. Iqbal, jangan dengarkan mereka. Kamu anak. Diam. Iqbal berteriak dengan suara parau. Pertama kalinya aku melihatnya membentak ibunya sendiri. Semua ini gara-gara kamu. Gara-gara kebohonganmu. Ketika Bu Lilis mencoba memeluknya, Iqbal mendorongnya hingga terjatuh. Aku bukan anakmu lagi. Di tengah keributan itu, aku menangkap pandangan Iqbal yang tiba-tiba menatapku. Di matanya ada rasa malu, kemarahan, tapi juga permintaan maaf. Tapi sudah terlambat. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan kehancuran keluarga yang dibangun di atas kebohongan. 3 hari telah berlalu sejak acara pernikahan yang mengubah segalanya. Aku mengernyit. Mungkin hanya kesalahan penulisan, tapi instingku mengatakan ada yang tidak beres. Dengan gemetar, aku membuka pencarian Google dan mengetik Lilis Suryani Bandung, kota kelahiran Iqbal. Hasil pertama yang muncul membuat nafasku tersangkut. Artikel koran tahun 1992 terkait skandal pemalsuan identitas di kantor catatan sipil Bandung. Aku membukanya dengan cepat. Artikel itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Lilis Suryani yang diduga memalsukan dokumen untuk mengubah identitasnya setelah pernikahan pertamanya gagal. Yang membuatku tercekat, foto di artikel itu, meski buram, jelas-jelas menunjukkan wajah muda Bu Lilis. Ya Tuhan! Aku segera menghubungi Bu Rina meski sudah larut malam. Bu,
Saya menemukan sesuatu tentang mertua saya. Bisakah ini membantu kasus saya? Setelah mendengar penjelasanku, suara Bu Rina terdengar bersemangat. Dinda, ini besar. Pemalsuan identitas adalah tindak pidana. Tapi kita butuh bukti lebih kuat. Coba cari tahu siapa sebenarnya Bu Lilis ini. Keesokan paginya, dengan bantuan Rendra yang ternyata punya koneksi di catatan sipil Bandung, kami mendapatkan petunjuk mengejutkan. 1. Bu Lilis sebenarnya pernah menikah muda dengan pria bernama Hendro dan punya seorang anak laki-laki. 2. Pernikahan itu berakhir buruk ketika Pak Hendro mengetahui Bu Lilis berselingkuh dengan ayah Iqbal, Pak Handoko. 3. Iqbal sebenarnya bukan anak Pak Handoko, tapi hasil perselingkuhan Bu Lilis dengan pria lain bernama Pak Togar. Jadi, Iqbal selama ini bukan anak kandung Pak Handoko? Tanyaku terbata. Rendra mengangguk serius. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Handoko meninggalkan wasiat bahwa seluruh hartanya hanya untuk anak kandungnya. Jika Iqbal bukan anak kandungnya. Pikiranku berputar cepat. Ini menjelaskan mengapa Bu Lilis begitu obsesif terhadap Iqbal. Dia harus memastikan rahasia ini tetap tersembunyi agar warisan mengalir ke mereka. Senjata pamungkas itu datang secara tak terduga. Saat aku sedang merapikan dokumen, sebuah amplop coklat tua jatuh dari balik lemari buku peninggalan ayah Iqbal yang sempat kubawa tanpa sengaja. Di dalamnya, surat DNA tes tahun 2000 yang membuktikan Iqbal bukan anak Pak Handoko, dan surat pengakuan Bu Lilis bahwa Iqbal adalah anak Pak Togar. Tangan gemetar memegang dokumen itu. Aku segera memfotonya dan mengirim ke Bu Rina. Tak sampai 10 menit, teleponku berdering. Dinda, suara Bu Rina penuh kemenangan. Kita baru saja mendapatkan leverage terbaik. Tapi kamu harus siap. Begitu rahasia ini terbongkar, keluarga Iqbal akan hancur. Aku menatap foto pernikahan Iqbal dan aku di meja. Dulu, Bu Lilis selalu menjadi sosok yang mendominasi setiap keputusan kami. Kini, giliranku untuk mengendalikan permainan. Undangan pernikahan sepupu Iqbal yang tiba 3 hari kemudian seolah menjadi jawaban dari doa-doa terpendamku. Seluruh keluarga besar akan berkumpul di gedung serbaguna kelurahan, termasuk Bu Lilis yang tak pernah absen dari acara keluarga untuk menunjukkan pengaruhnya. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanya ibuku pagi itu, matanya penuh kekhawatiran saat melihatku menyiapkan dokumen-dokumen dalam tas khusus. Aku mengikat rambutku dengan kencang, mencerminkan tekad yang sama kerasnya di dalam hati. Ibu lihat sendiri bagaimana mereka menghancurkan reputasi Arka yang masih kecil. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang melindungi anak saya. Gedung serbaguna sudah penuh sesak ketika kami tiba. Aku sengaja datang bersama Rendra yang berpura-pura sebagai kolega bisnis, plus Bu Rina yang ikut menyamar sebagai teman. Kami duduk di meja paling belakang, tapi cukup strategis untuk melihat seluruh ruangan. Bu Lilis tampak mempesona dengan kebaya emasnya, tersenyum manis sambil menyalami tamu-tamu penting. Iqbal di sampingnya terlihat tidak nyaman, matanya terus memindai ruangan, mencari keberadaanku. Mungkin acara berjalan lancar sampai sesi sambutan keluarga. Ketika Bu Lilis berdiri untuk memberikan pidato, aku memberi kode pada Rendra. Sebagai keluarga besar, kita harus menjaga nilai-nilai. Tidak. Teriakan perempuan parubaya tiba-tiba memecah ruangan. Semua kepala menoleh ke pintu masuk, di mana seorang perempuan berbaju sederhana dengan wajah mirip Bu Lilis, hanya lebih tua dan lelah, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Bu Lilis menjatuhkan mikrofon. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Siapa? Aku Lilis Suryani yang asli, teriak perempuan itu, maju ke depan. Kamu penipu. Sudah 30 tahun kamu mencuri identitasku, hidup mewah dengan uang suamiku. Ruang resepsi gempar. Aku menekan tombol play di ponselku,
dan rekaman suara Bu Lilis mengakui pemalsuan identitas dan status Iqbal yang bukan anak kandung Pak Handoko menggema di seluruh ruangan. Hasil edit Rendra semalam. Ibu mertuaku berusaha mengambil mikrofon. Ini fitnah. Orang gila ini. Tapi Paman Heri, saudara tertua almarhum Pak Handoko, sudah berdiri dengan wajah gelap. Lilis, apa benar Iqbal bukan anak kandung adikku? Di tengah kekacauan itu, aku berdiri dan berjalan ke depan dengan dokumen di tangan. Semua mata tertuju padaku. Paman Heri, suaraku lantang meski jantung berdegup kencang. Saya punya bukti. Aku menyerahkan amplop berisi surat DNA test dan pengakuan Bu Lilis yang kusimpan. Paman Heri membacanya dengan wajah semakin merah. Lilis, kau telah menipu keluarga kami selama 30 tahun. Kekacauan pun pecah. Bu Lilis yang asli menangis histeris menceritakan bagaimana identitasnya dicuri setelah mantan suaminya, Pak Hendro, meninggal, membuatnya hidup miskin sebagai pemulung. Paman Heri langsung mengumumkan bahwa seluruh warisan Pak Handoko akan dibekukan untuk Iqbal. Sepupu-sepupu Iqbal yang dulu memujanya sekarang memandangnya dengan hina, berbisik, anak haram. Tapi yang paling memilukan adalah reaksi Iqbal. Dia terduduk lemas di kursi, wajahnya kosong seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Jadi, selama ini aku, Bu Lilis, yang palsu, tiba-tiba menarik lengannya. Iqbal, jangan dengarkan mereka. Kamu anak. Diam. Iqbal berteriak dengan suara parau. Pertama kalinya aku melihatnya membentak ibunya sendiri. Semua ini gara-gara kamu. Gara-gara kebohonganmu. Ketika Bu Lilis mencoba memeluknya, Iqbal mendorongnya hingga terjatuh. Aku bukan anakmu lagi. Di tengah keributan itu, aku menangkap pandangan Iqbal yang tiba-tiba menatapku. Di matanya ada rasa malu, kemarahan, tapi juga permintaan maaf. Tapi sudah terlambat. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan kehancuran keluarga yang dibangun di atas kebohongan. 3 hari telah berlalu sejak acara pernikahan yang mengubah segalanya. Aku duduk di teras rumah orang tuaku, menyeruput teh hangat sambil memandangi hujan yang masih gerimis. Arka asyik bermain puzzle di lantai, sesekali bertanya tentang kapan bisa kembali ke sekolah. Aku mengelus rambutnya, berjanji akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Tiba-tiba, pintu pagar berderit. Aku mengangkat kepala, dan tubuhku langsung kaku. Iqbal. Dia berdiri di balik pagar dengan baju lusuh yang jelas belum diganti beberapa hari, mata merah, dan wajah yang kurus dalam sekejap. Tangannya menggenggam erat setangkai bunga Kamboja, bunga favoritku dulu, saat kami masih pacaran. Dinda. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku tak bergerak. Ibuku yang melihat dari jendela segera mengajak Arka masuk, memberi kami ruang. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku dingin. Iqbal menunduk. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Bagaimana seluruh keluarga besar mengucilkannya setelah kebenaran terungkap. Bagaimana Bu Lilis, atau harus kusebut Lilis palsu, menghilang tanpa jejak, meninggalkan semua harta yang ternyata bukan haknya. Bahkan rumah yang kami tinggali ternyata sudah disita ban, karena ternyata Bu Lilis menggadaikannya untuk menutupi utang judi. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Din. Iqbal akhirnya menangis, tubuhnya gemetar. Aku baru sadar betapa butanya aku selama ini. Betapa teganya aku memperlakukanmu. Aku memandangnya lama, mencoba menemukan sisa-sisa lelaki yang dulu kucintai di balik wajah yang kini penuh penyesalan. Tapi yang kutemukan hanya bayangan kosong. Kau datang kemari mengharapkan apa, Iqbal? Tanyaku pelan. Ampunan? Uang? Atau sekadar tempat tinggal sementara? Dia menggeleng, air matanya jatuh ke tanah. Aku cuma
Cuma mau minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, izinkan aku tetap menjadi ayah untuk Arka. Hati ini terasa sakit. Aku ingin memaafkan, tapi luka-luka itu masih terlalu segar. Maafkan aku, Iqbal. Tapi maaf tidak bisa diberikan begitu saja. Aku berdiri, bersiap menutup pintu. Aku butuh waktu. Dan kau butuh membuktikan bahwa kau benar-benar berubah. Sebelum aku menutup pintu, Iqbal mengulurkan sebuah amplop. Ini mungkin bisa membantumu. Di dalamnya ada surat pengakuan ditulis tangan. 1. Mengakui semua kekerasan verbal yang dilakukannya. 2. Menyerahkan hak asuh Arka padaku tanpa syarat. 3. Pernyataan bahwa dia akan membayar semua nafkah anak begitu mendapat pekerjaan. Aku sudah bicara dengan Bu Rina. Katanya, aku tidak akan melawan gugatan ceraimu. Aku hanya minta satu, jangan putuskan hubunganku dengan Arka. Mata anakku yang mengintip dari jendela membuat hatiku luluh. Kau bisa menjenguk Arka seminggu sekali. Dengan pengawasan, akhirnya kuberikan syarat. Tapi ada satu hal lagi. Iqbal mengangguk cepat. Apa saja? Kau harus bertemu psikolog untuk memproses semua yang terjadi padamu. Dan jika suatu hari nanti kita bisa berdamai, itu harus dimulai dari kau yang sembuh dulu. Dia terisak, tapi mengangguk perlahan. Aku janji, Din. Aku akan berubah. Ketika dia berbalik pergi dengan bahu yang tertunduk, aku menitipkan doa dalam hati. Semoga ini benar-benar menjadi awal dari perubahan, bukan sekadar keputusasaan sesaat. Matahari pagi menyinari dapur kecil rumah orang tuaku saat aku menyiapkan adonan kue untuk pesanan hari itu. Sudah 2 minggu sejak pertemuan terakhir dengan Iqbal, dan hidupku mulai memasuki ritme baru yang lebih tenang, meski tidak mudah. Bu, aku bisa bantu ngukis kuenya. Arka berdiri di sampingku dengan celemek kecil bergambar dinosaurus. Wajahnya berseri. Sejak pindah ke rumah kakek neneknya, dia mulai menunjukkan minat membantuku membuat kue. Sesuatu yang dulu selalu dilarang Iqbal karena menganggap pekerjaan dapur tidak pantas untuk anak laki-laki. Tentu sayang. Ini icing bagnya. Pelan-pelan ya. Senyumku mengembang melihat konsentrasi Arka menghias cup cake. Tapi kemudian, telepon berdering. Nama Bu Rina di layar membuat jantungku berdebar. Dinda, ada perkembangan baik. Berdasarkan dokumen dari Iqbal dan bukti-bukti kita, hakim cenderung berpihak pada kita untuk hak asuh penuh. Tapi, ada jeda yang membuat telapak tanganku berkeringat. Tapi pihak pengadilan meminta evaluasi psikologis untuk Arka. Mereka khawatir dampak pertikaian ini pada mentalnya. Aku menatap Arka yang sedang asyik menghias kue. Lidahnya terjulur lucu karena konsentrasi. Tidak masalah, Bu. Aku yakin Arka kuat. Klinik psikolog anak itu terasa sangat dingin. Arka menggenggam tanganku erat saat kami menunggu di ruang konsultasi. Nak, nanti ibu psikolognya mau ngobrol sama kamu ya. Jujur aja ceritanya. Gak apa-apa, bisikku meyakinkan. Psikolognya, seorang perempuan parubaya dengan kacamata frameles, tersenyum hangat. Arka, boleh ikut ibu ke ruang main sebentar? Ada banyak mainan di sana. Saat pintu tertutup, aku menatap jam dinding dengan cemas. 40 menit terasa seperti 4 jam. Ketika akhirnya keluar, laporan psikolog membuat dadaku sesak. Anak Anda mengalami anxiety ringan dan ketakutan akan konflik. Tapi yang mengejutkan, psikolog tersenyum kecil. Dia memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Katanya, aku harus kuat biar ibu nggak sedih lagi. Ada sosok yang sangat protektif padanya. Aku menangis. Selama ini kupikir Arka adalah korban yang rapuh. Tapi ternyata diam-diam dia justru menjadi sumber kekuatanku. Sore itu, ketika aku sedang mengepak pesanan kue untuk dikirim, bel pintu berbunyi.
Aku mengira itu kurir, tapi yang berdiri di depan adalah Iqbal. Dengan seragam biru bertuliskan, Berkah Express, perusahaan kurir tempat Bu Rina bilang dia sekarang bekerja. Aku dapat tugas mengantar paket ke sini, katanya gugup, menyerahkan bungkusan. Aku menerimanya dengan bingung. Tapi ini alamat pengirimnya juga dari sini. Dia menunduk. Aku cuma mau memastikan paketnya sampai. Dan dari tasnya dia mengeluarkan amplop. Ini nafkah pertama untuk Arka. Masih sedikit, tapi aku janji akan rutin. Amplop itu berisi uang pas-pasan. Tapi yang membuatku terkejut adalah slip gajinya yang menunjukkan dia bekerja lembur hampir setiap hari. Arka di rumah? Tanyanya penuh harap. Aku mengangguk, memanggil Arka. Reaksi anakku membuatku terkejut. Dia langsung memeluk Iqbal erat. Ayah baik lagi sekarang ya. Iqbal menangis. Ayah berusaha. Nak, maafin ayah ya. Saat mereka berpelukan, mataku tak lepas dari jam tangan plastik murahan yang sekarang menggantikan arloji mahal Iqbal. Mungkin, hanya mungkin, perubahan ini benar adanya. Malam harinya, telepon dari nomor tak dikenal membuatku terjaga. Dinda? Ini Tante Mira. Suara adik Bu Lilis terdengar parau. Aku mau minta maaf. Kami semua salah menilai kamu. Lilis, maksudku si penipu itu, ternyata selama ini juga memanipulasi kami. Dia bercerita bagaimana Bu Lilis palsu ternyata telah menggelapkan ugal kas keluarga selama puluhan tahun. Kami ingin bertemu. Ada warisan kecil dari almarhum Pak Handoko yang seharusnya jadi hak Arka. Aku termangu. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang. Hidup ini memang tidak pernah hitam atau putih semata. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah besar keluarga Handoko untuk pertama kalinya sejak skandal itu pecah. Rumah yang dulu selalu membuatku merasa kecil dan tidak diinginkan, kini terlihat lebih sederhana tanpa aura intimidasi Bu Lilis. Arka menggenggam tanganku erat sementara Iqbal, yang kini memakai kemeja sederhana alih-alih setelan mahalnya, berdiri di samping kami dengan wajah tegang. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanyaku memastikan pada Iqbal untuk kesekian kalinya. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mereka adalah keluargaku, Din. Aku harus menghadapi konsekuensi dari kebohongan ibuku, ibu tiriku. Pintu terbuka. Paman Heri berdiri di sana dengan wajah yang lebih tua dari ingatanku. Matanya langsung tertuju pada Arka. Masuklah, gumamnya, suaranya parau. Ruang tamu yang dulu megah sekarang terasa kosong. Beberapa perabot ternyata sudah dijual untuk menutupi utang Bu Lilis. Keluarga besar berkumpul dengan wajah-wajah penuh penyesalan. Tante Mira, Om Rudi, bahkan sepupu-sepupu Iqbal yang dulu selalu menghinaku. Paman Heri mengeluarkan sebuah dokumen. Setelah investigasi, ternyata almarhum adikku sudah mencurigai status Iqbal sejak lama. Dia menunjukkan surat wasiat baru yang ditemukan di brankas tersembunyi. Dia meninggalkan 30% hartanya untuk Arka, cucu satu-satunya yang sah. Tante Mira maju, tangannya gemetar mengulurkan sebuah kotak perhiasan. Ini adalah kalung emas keluarga yang seharusnya diberikan padamu saat pernikahan. Dinda, maafkan kami. Aku tertegun. Arka yang melihat suasana tegang tiba-tiba bertanya polos. Kenapa semua orang sedih? Apa nenek yang jahat sudah tidak ada lagi? Ruangan menjadi hening. Iqbal tiba-tiba berlutut di depan Paman Heri. Paman, aku tidak tahu harus bagaimana menebus semua ini. Tapi aku bersumpah akan bekerja keras untuk menghidupi anakku. Dan dia menoleh padaku, memperbaiki kesalahanku pada Dinda, jika dia mengizinkan. Paman Heri menghela napas panjang. Kebodohan Lilis bukan salahmu, Nak. Tapi kau harus belajar dari ini. Menjadi pria sejati bukan soal gengsi,
tapi tanggung jawab. Di tengah pertemuan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Telepon Tante Mira berdering. Polisi menemukan Bu Lilis, palsu, mencoba kabur ke Malaysia dengan paspor palsu. Ada satu hal yang belum kami beritahu, bisik Tante Mira padaku. Dia ternyata juga terlibat penipuan pernikahan sebelum menikah dengan Pak Handoko. Iqbal terduduk lemas. Jadi selama ini, ibuku adalah penipu profesional. Aku tanpa sadar memegang bahunya. Di saat itu, aku menyadari betapa hancurnya hati Iqbal. Kehilangan sosok ibu yang ternyata bukan hanya berbohong, tapi juga penjahat. Ketika kami hendak pulang, Paman Heri menarikku ke samping. Dinda, keluarga besar memutuskan, kami ingin membantumu membangun usaha catering yang lebih besar. Sebagai permintaan maaf. Aku terkejut. Tapi kenapa, setelah semua yang terjadi? Karena hari ini kami melihat apa yang tidak pernah dilihat Lilis. Jawabnya bijak. Kau adalah istri dan ibu yang sebenarnya keluarga kami butuhkan. Di mobil pulang, Arka tertidur lelah. Iqbal yang menyetir tiba-tiba berbisik. Aku tahu aku tidak pantas memintamu kembali, Din. Tapi izinkan aku membuktikan diri, sebagai ayah untuk Arka, dan sebagai manusia yang lebih baik. Aku menatap jalan di depan. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan. Kantor baru itu masih berbau cat tembok dan kayu fresh ketika aku berdiri di tengah ruangan kosong, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. 2 bulan sudah berlalu sejak pertemuan dengan keluarga Handoko, dan warisan untuk Arka, yang dikelola oleh Paman Heri sampai dewasa, ternyata cukup untuk membantuku membuka usaha catering profesional. Bu Dinda, di sini mau dipasang rak display atau meja prasmanan? Tanya Pak Didi, kontraktorku sambil menunjuk area dinding. Aku membayangkan aliran pelanggan yang suatu hari nanti akan memenuhi ruangan ini. Meja prasmanan saja, Pak. Biar lebih fleksibel untuk berbagai jenis acara. Saat aku sedang memeriksa instalasi listrik, bel pintu berbunyi. Rendra berdiri di sana dengan 2 cangkir kopi dan senyum lebar. Selamat atas tempat barumu, bos. Ini semua berkat bantuanmu, ujarku menerima kopi itu. Tanpa jaringan dan saran bisnis Rendra, mungkin aku masih berjuang sendirian dari dapur rumah orang tua. Ada kabar baik, Rendra mengeluarkan kontrak dari tasnya. Hotel Grand Lumiere mau kerja sama eksklusif dengan Dinda S. Delict untuk semua kebutuhan pastry mereka. Mataku membesar melihat angka di kontrak itu. Nilainya 3 kali lipat pendapatanku selama setahun terakhir. Tapi, bagaimana dengan catering mereka yang sudah ada? Dipecat kemarin karena kasus keracunan makanan. Rendra terkekeh. Dan tebak siapa yang merekomendasikan kamu? Tante Mira. Ternyata dia punya saham di hotel itu. Aku tersenyum getir. Dunia memang aneh. Orang yang dulu menghinaku sekarang justru menjadi penyelamat bisnisku. Sore harinya, aku mengunjungi tempat kerja baru Iqbal, bengkel motor kecil di ujung kota. Aku membawa nasi kotak untuknya. Sesuatu yang tak pernah kulakukan selama menikah dulu. Dia terkejut melihatku, segera membersihkan tangannya yang penuh oli. Din, kamu tidak perlu repot-repot. Arka minta dibawakan untuk ayahnya. Bohongku halus, meski sebenarnya ini ideku sendiri. Iqbal makan dengan lahap sambil bercerita tentang pekerjaan barunya. Aku mulai dari bawah memang. Tapi bos bilang aku cepat belajar. Dia menunjukkan tangannya yang kini penuh kapalan dan luka kecil. Dulu malu punya tangan seperti ini, sekarang malah bangga. Ada kebanggaan baru dalam suaranya, bukan lagi gengsi kosong, tapi kepuasan hasil kerja keras. Aku mulai terapi minggu lalu, bisiknya tiba-tiba. Seperti yang kamu sarankan. Psikolog bilang aku punya kecenderungan toxic masculinity karena didikan IB. Karena didikan Lilis.
Aku mengangguk pelan. Aku senang kamu mengambil langkah itu. Malam minggu itu, ketika aku sedang menyusun menu untuk hotel, telepon dari sekolah Arka membuat jantungku berdebar. Bu Dinda, maaf mengganggu. Arka terlibat perkelahian kecil hari ini. Aku segera menjemputnya dengan panik. Guru kelas menjelaskan Arka memukul temannya yang mengatakan, ibumu jahat sampai nenekmu di penjara. Arka, kekerasan bukan solusi, tegurku lembut di mobil. Tapi ibu bilang harus berani melawan kalau dihina. Bantahnya dengan mata berkaca-kaca. Aku menarik napas. Berani itu bukan dengan tinju, nak, tapi dengan prestasi. Besok kita undang teman-temanmu ke pembukaan catering ibu, biar mereka lihat siapa kita sebenarnya. Hari pembukaan Dinda S Delik Catering tiba. Aku sibuk mengatur segala sesuatu ketika Rendra mendadak menarik lenganku. Din, lihat siapa yang datang. Di pintu masuk, berdiri Iqbal dengan setelan sederhana tapi rapi, memegang karangan bunga besar. Di belakangnya, seluruh keluarga besar Handoko, bahkan beberapa tetangga yang dulu ikut menghinaku. Selamat, Din, ucap Iqbal pelan. Aku mau minta maaf secara resmi di depan semua orang hari ini. Dia berbalik ke tamu-tamu yang hadir. Dulu saya adalah suami yang tidak tahu diri. Malu bekerja keras, tapi mau hidup mewah. Menghina istri yang justru menafkahi keluarga. Suaranya pecah. Tapi hari ini, di depan kalian semua, saya berjanji akan menjadi manusia baru. Pandangan semua orang tertuju padaku. Aku melihat harapan di mata mereka. Harapan bahwa aku akan memaafkannya sepenuhnya. Bahwa keluarga kami akan utuh lagi. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas permintaan maafmu, Iqbal. Tapi maaf sejati butuh waktu dan konsistensi. Ruangan senyap. Aku melanjutkan, tapi hari ini, mari kita rayakan sesuatu yang baru. Bukan masa lalu yang pahit, tapi masa depan yang lebih baik untuk Arka. Tepuk tangan menggemuruh. Di sudut ruangan, Arka tersenyum bangga melihat kedua orang tuanya. Tidak lagi saling menghancurkan, tapi belajar berdiri tegak masing-masing. Musim hujan datang lebih awal tahun ini. Aku berdiri di depan jendela kantor catering yang baru saja selesai direnovasi, menatap rintik hujan yang membasahi jalanan. 6 bulan sudah berlalu sejak pembukaan Dinda S Delik Catering, dan bisnisku berkembang pesat melebihi ekspektasi. Kontrak dengan Hotel Grand Lumiere diperpanjang untuk 3 tahun. Dan beberapa perusahaan besar mulai memesan catering rutin untuk acara kantor mereka. Malam itu, Iqbal muncul di depan rumahku dengan tas kecil. Aku akan pergi sebentar, Din. Keluar kota. Kenapa? Aku perlu menemukan diri yang sebenarnya. Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Dibesarkan oleh ibu palsu, jadi suami palsu, ayah palsu. Aku ingin membantah, tapi tahu ini yang dia butuhkan. Kamu akan bilang Arka. Sudah. Dia mengangguk. Dia bilang, ayah janji pulang ya. Dan aku akan menepatinya. Ketika mobilnya menghilang di ujung jalan, aku menyadari sesuatu. Cinta tidak selalu berarti bersama. Kadang, melepas dengan ikhlas adalah bentuk cinta tertinggi. 2 minggu sudah berlalu sejak Iqbal pergi. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat dan memandangi matahari terbit yang memancarkan cahaya keemasan. Udara pagi terasa segar, membawa ketenangan yang jarang aku rasakan belakangan ini. Bu, ini ada surat untuk ibu, ujar pembantuku, Siti, sambil mengulurkan sebuah amplop coklat. Aku menerimanya dengan hati berdebar. Alamat pengirim hanya tertulis, dari seseorang yang sedang belajar menjadi manusia. Tulisan di amplop itu begitu familiar. Tulisan tangan Iqbal yang dulu sering kutemui di catatan-catatan kecil yang ia tinggalkan di meja makan. Dengan gemetar, aku membuka amplop itu.
Isinya beberapa lembar kertas yang ditulis rapi, dan sebuah foto lama. Gambar Iqbal kecil sedang digendong oleh Sumiati. Wajah mereka penuh kebahagiaan yang polos. "Dinda yang sabar," tulisnya. "Aku menulis ini dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tempat ibuku, Lilis Suryani dulu tinggal. Aku sedang duduk di depan rumah kayu sederhana yang dulu menjadi tempat tinggal kami sebelum Lilis palsu menculikku. Tetangga di sini masih ingat aku. Mereka memanggilku Ical, nama kecil yang bahkan tidak pernah ku ketahui sebelumnya." Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan membaca. Selama 2 minggu ini, aku berkeliling ke tempat-tempat yang menjadi bagian dari sejarah hidupku yang sebenarnya. Aku mengunjungi SD tempat ibuku mengajariku berhitung. Aku menemukan pohon mangga tempat aku sering memanjat dan jatuh. Masih ada bekas lukanya di batangnya. Tiba-tiba, air mataku menetes membasahi kertas itu. Aku membalik halaman, melanjutkan bacaan. "Dinda, selama ini aku marah pada dunia karena merasa dikhianati. Tapi sekarang aku sadar, akulah yang mengkhianati diriku sendiri dengan menjadi versi terburuk dari siapa aku seharusnya. Aku menolak warisan kesederhanaan dari ibuku yang sebenarnya, dan malah mengejar ilusi kemewahan dari seorang penipu. Aku tidak memintamu menungguku. Tapi aku berjanji, ketika kembali nanti, aku akan menjadi manusia yang lebih baik, untuk Arka, dan jika kau mengizinkan, untukmu juga." Saat kau membaca surat ini, aku sedang dalam perjalanan ke Bali. Aku akan bekerja di restoran teman sambil belajar menjadi koki, profesi yang dulu kuhina karena menganggapnya tidak bergengsi. Mungkin butuh waktu 1 tahun, mungkin lebih. Tapi aku akan kembali dengan bekal keterampilan yang bisa kubanggakan dengan jujur. Di bagian akhir surat, ada sebuah kalimat yang membuat jantungku berdetak kencang. "Aku mencintaimu, Dinda. Bukan karena kau ibunya Arka, tapi karena kau adalah perempuan kuat yang mengajariku arti kehormatan sejati. Jika suatu hari nanti ada ruang di hatimu untuk seorang mantan suami yang sudah berubah, aku akan menjadi lelaki paling beruntung di dunia." Aku menatap surat itu lama, lalu melipatnya kembali dengan hati-hati. Di sudut terakhir, ada coretan kecil dari Iqbal. "PS. Aku meninggalkan jaminan untuk Arka di Safe Deposit Box Bank, atas nama kalian berdua. Ini hasil penjualan semua barang mewah pemberian Lilis palsu. Aku ingin memulai hidup baru tanpa beban masa lalu." Malam itu, setelah Arka tertidur, aku berdiri di balkon kamar sambil memandang bulan purnama. Pikiranku berkecamuk. Telepon berdering. "Rendra. Din, kamu baik-baik saja? Sudah baca surat Iqbal?" Aku terkejut. "Kamu tahu soal surat ini?" "Iya, dia mampir ke kantorku sebelum pergi. Minta tolong memastikan suratnya sampai." Rendra berhenti sebentar. Dia juga meninggalkan surat wasiat. Jika sesuatu terjadi padanya, semua haknya untuk Arka akan dikelola olehmu. Aku menutup mata, mencerna semua ini. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Rendra pelan. Aku memandang bintang-bintang di langit. "Aku akan hidup, membesarkan Arka, mengembangkan bisnis, dan membiarkan waktu yang menentukan. Dan jika dia kembali, kita lihat nanti," jawabku sambil tersenyum kecil. "Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang menerima cinta separuh hati." Esok paginya, aku menyimpan surat itu di dalam album kenangan Arka. Mungkin suatu hari nanti, anakku akan membaca surat dari ayahnya dan memahami bahwa menjadi manusia sejati berarti berani mengakui kesalahan dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Sementara untukku, aku memilih untuk tidak menunggu, tapi juga tidak menutup pintu. Hidup telah mengajarku bahwa cinta sejati tidak membutuhkan pengorbanan, tapi saling menguatkan dalam pertumbuhan. Dan seperti bisnis cateringku yang mulai berkembang,
Hatiku juga membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Musim penghujan kali ini terasa berbeda. Butir-butir air yang jatuh dari langit seolah membasuh segala kenangan pahit, meninggalkan kesegaran yang menyejukkan. 2 tahun telah berlalu sejak Iqbal pergi. 2 tahun yang kuhabiskan untuk membangun kembali hidupku, bukan hanya sebagai seorang ibu dan pengusaha, tapi juga sebagai Dinda yang seutuhnya. Cafe, Dinda's Kitchen ou Patisserie, yang kubuka setahun lalu kini ramai dikunjungi. Lokasinya strategis di pusat kota, dengan desain interior yang hangat dan homey. Pagi ini, seperti biasa, aku memeriksa persiapan bahan-bahan sebelum jam operasional dimulai. "Bu, ada paket untuk Ibu," ujar manajer operasionalku, Rina, menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. "Dari siapa?" Kurirnya bilang dari Bali. Jantungku berdegup kencang. Kotak itu ringan, tapi terasa begitu berat di tanganku. Dengan hati-hati kubuka. Di dalamnya terdapat sebotol kecil minyak zaitun premium, beberapa bumbu rempah kering, dan sebuah surat. "Untuk Dinda's Kitchen," tulis Iqbal dengan huruf-huruf rapi yang kini sudah sangat kukenal. "Ini adalah minyak zaitun dari perkebunan tempat aku bekerja. Aku sekarang menjadi kepala koki di sebuah restoran Italia kecil di Ubud. Masih jauh dari sempurna, tapi setiap hari aku belajar." Aku tersenyum membaca lanjutannya. "Arka bilang lewat telepon minggu lalu bahwa kau membuka kafe baru. Aku bangga padamu, Din." Seperti biasa. Tidak ada permintaan maaf lagi. Tidak ada janji-janji muluk. Hanya kabar sederhana dari seorang teman lama. "Ma, aku mau lihat hadiah dari ayah." Arka yang sekarang sudah duduk di kelas 3 SD berlari ke dapur dengan wajah berseri. Aku mengeluarkan foto dari dalam kotak. Iqbal berdiri bangga di depan restoran kecil dengan seragam koki putih. Wajahnya lebih berisi, matanya berbinar dengan keyakinan yang dulu tak pernah ada. "Kapan ayah pulang?" tanya Arka polos. "Ayah bilang kapan?" balasku sambil menyisir rambutnya yang mulai panjang. Kata ayah, setelah dia bisa bikin pasta sesempurna mami. Arka terkikik. Tapi aku bilang, itu mustahil. Tawa kami mengisi dapur. 2 tahun terakhir, Iqbal konsisten menelepon Arka setiap minggu, mengirimkan hadiah kecil, dan sesekali mengirimkan uang tabungan untuk pendidikan Arka. Tidak banyak, tapi teratur dan tulus. Malam itu, saat kafe sudah sepi, aku duduk di teras belakang sambil menikmati teh chamomile. Pikiranku melayang pada perjalanan panjang kami, dari pasangan yang hancur, menjadi musuh, lalu kini, apa? Teman? Rendra yang datang menyusulku memecah lamunanku. "Din, ada yang mau kubicarakan." Dia duduk di depanku dengan wajah serius. Aku ditawari posisi di Singapura. Kesempatan bagus. Oh. Aku mencoba tersenyum. "Selamat ya." Dia mengangguk, lalu bertanya, "Kamu masih mencintainya, ya?" "Tidak," jawabku jujur. "Tapi aku masih percaya pada kami. Versi kami yang baru. Jika itu suatu hari nanti terjadi, aku ingin memulainya dengan hati yang benar-benar bersih." Rendra tersenyum pahit tapi memahami. "Aku harap kamu bahagia, Dinda. Kamu layak mendapatkannya." Esok paginya, aku berdiri di depan cermin kamar mandi dengan tes kehamilan di tangan. 2 garis biru. Aku terjatuh di lantai, tertawa dan menangis bersamaan. Selama 6 bulan terakhir, aku menjalin hubungan dengan Daniel, teman lama SMA yang kembali masuk ke hidupku setahun lalu. Lelaki baik yang tak pernah memaksaku membuka hati lebih dari yang sanggup kuberi. Tapi sekarang, teleponku berdering. "Iqbal." Aku menelepon untuk bilang. Suaranya gugup. "Aku dapat tawaran menjadi chef di Jakarta. Dekat dengan Arka dan kamu. Tapi aku tidak akan datang jika..."
Aku hamil, Iqbal. Keheningan. Lalu, selamat, Din. Aku benar-benar bahagia untukmu. Suaranya parau tapi tulus. Kamu masih mau datang? Tanyaku pelan. Tentu. Jawabnya cepat. Arka adalah anakku. Aku janji akan menjadi ayah yang lebih baik untuknya, dan teman baik untukmu. Di saat itulah aku menyadari, kami akhirnya tumbuh. Tidak lagi saling mencengkram, tidak lagi saling menyakiti. Hanya dua orang dewasa yang belajar mencintai dengan cara yang sehat. Matahari pagi menyinari ruang ultrasound di klinik dokter kandungan ketika aku berbaring dengan perut yang sudah mulai membesar. 5 bulan sudah berlalu sejak kabar kehamilanku, dan kehidupan seolah mulai menemukan ritmenya yang baru. Selamat, Bu Dinda. Bayinya sehat, ujar dokter Maya sambil mengusap gel di perutku. Lihat, dia sedang menghisap jempolnya. Aku tersenyum melihat gambar samar di layar monitor. Bayi kecil yang tenang dalam rahimku. Daniel yang duduk di sampingku menggenggam tanganku erat. Matanya berbinar. Kita akan jadi orang tua, Din, bisiknya penuh haru. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang perawat terlihat panik. Maaf mengganggu, tapi ada pasien darurat di ruang tunggu. Anak kecil pingsan. Ibunya bilang, dia anak Bu Dinda. Darahku berhenti mengalir. Arka. Aku langsung bangkit. Hampir terjatuh kalau tidak Daniel yang menahan. Aku ke sana, katanya sambil membantu aku mengenakan jaket. Di ruang tunggu, pemandangan yang tak pernah kuduga menyambutku. Iqbal berlutut di samping Arka yang pucat tak sadarkan diri, sambil berteriak memanggil dokter. Yang membuatku terkejut, seorang perempuan muda berdiri di belakangnya dengan wajah panik. Dinda. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Iqbal berbalik, matanya penuh ketakutan. Apa yang terjadi pada anak saya? Teriakku, lebih keras dari yang kusangka. Perempuan muda itu maju. Kami sedang makan siang bersama, tiba-tiba dia mengeluh pusing. Siapa kamu? Suaraku pecah. Semua emosi yang kusimpan selama ini meledak. Iqbal tampak bingung. Dinda, ini Siska, teman kerjaku. Kami hanya... Dokter segera membawa Arka ke ruang gawat darurat, memotong keributan kami. Selama 1 jam yang terasa seperti abadi, aku duduk di kursi ruang tunggu sementara Daniel berusaha menenangkanku. Iqbal dan Siska itu duduk di seberang, wajahnya penuh penyesalan. Dinda, aku benar-benar hanya sedang memperkenalkan Arka pada Siska. Dia tunanganku. Iqbal akhirnya mengaku. Sekejap, seluruh udara di paru-paru seolah tersedot keluar. Aku tahu tidak punya hak untuk cemburu, tapi rasa sakit itu datang begitu saja, pedih dan tak terduga. Selamat, bisikku, berusaha keras menahan air mata. Daniel memeluk bahuku. Tenang, yang penting Arka baik-baik saja. Arka akhirnya dinyatakan hanya mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dokter menyarankannya istirahat total. Di parkiran rumah sakit, Iqbal menghampiriku. Dinda, aku. Tidak perlu penjelasan. Potongku. Kamu berhak bahagia. Aku hanya kaget saja. Tapi Iqbal menggeleng. Tidak seperti itu. Aku dan Siska memang akan menikah. Tapi, itu pernikahan palsu. Keluarganya butuh green card, dan aku butuh pelarian. Aku terkejut. Kamu tidak serius. Aku mencoba move on, Dinda. Tapi setiap kali bersama perempuan lain, selalu ada yang kurang. Dia menatapku dalam-dalam. Aku tahu kamu sekarang dengan Daniel, dan aku menghargai itu. Tapi izinkan aku jujur. Hatiku masih milikmu. Mobil Daniel yang datang menjemput memutus percakapan kami. Iqbal mundur, memberi jalan. Aku akan jujur pada Siska, katanya sebelum pergi. Dia layak dapat cinta seutuhnya,
bukan sisa-sisa hatiku yang masih tertinggal untukmu. Malam itu, di kamar tidur, Daniel duduk di sampingku dengan wajah serius. Aku lihat cara Iqbal memandangmu hari ini, katanya pelan. Dan aku lihat caramu berusaha tidak memandangnya kembali. Aku menunduk. Daniel, aku. Tidak, dengar aku. Dia menyentuh tanganku. Aku mencintaimu, Dinda. Tapi aku tidak mau menjadi pilihan kedua, atau pelarian. Dadaku sesak. Kamu bukan pelarian. Tapi aku juga bukan cinta sejatimu, kan? Air mataku jatuh. Daniel mengusapnya dengan lembut. Aku akan tetap bersamamu selama kehamilan ini. Tapi setelah bayi lahir, mungkin kita perlu evaluasi lagi. Di luar jendela, hujan mulai turun, seperti air mata yang membersihkan segala kepalsuan. Untuk pertama kalinya, aku berani mengakui pada diriku sendiri. Aku masih mencintai Iqbal. Tapi apakah itu cukup? Hari-hari menjelang kelahiran bayi kami terasa seperti mimpi sekaligus ujian terberat dalam hidupku. Daniel tetap setia mendampingi setiap pemeriksaan kandungan, meski hubungan kami sudah berubah menjadi sebatas sahabat yang saling peduli. Sementara Iqbal, yang membatalkan rencana pernikahan palsunya, mulai hadir kembali dalam hidupku dengan cara yang sama sekali baru. Pagi itu, di bulan ke-7 kehamilanku, aku duduk di teras belakang rumah sambil menikmati teh jahe hangat. Arka sedang asyik bermain dengan mainan barunya di halaman, sesekali melirik perutku yang membesar dengan penuh antusias. Bu, nanti adik bayi mau tidur di kamar sama aku ya? Pinta Arka dengan mata berbinar. Aku tersenyum. Tentu sayang, nanti kita atur kamarnya bersama. Bel pintu berbunyi. Melalui jendela, kulihat Iqbal berdiri di depan pintu dengan setumpuk buku dan sebuah kotak kayu. Wajahnya yang dulu selalu tegang kini terlihat lebih tenang, dengan garis-garis halus di sudut matanya yang bercerita tentang kedewasaan baru. Aku tidak mengganggu, kan? Tanyanya saat ku minta dia masuk. Arka langsung melompat kegirangan. Ayah, lihat, perut ibu makin besar. Iqbal tersenyum, mengelus kepala Arka penuh kasih sebelum menatap perutku. Kamu cantik sekali, Din, bisiknya tulus. Dia meletakkan kotak kayu itu di meja. Untuk calon bayi. Aku buat sendiri dari kayu jati tua. Ketika ku buka, ternyata itu adalah kotak musik berukir indah dengan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Lagu yang dulu selalu kunyanyikan untuk Arka saat hamil. Aku belajar jadi tukang kayu di Bali, jelaskan Iqbal bangga. Dulu meremehkan pekerjaan tangan, sekarang malah jatuh cinta. Aku mengangguk, tersentuh oleh perubahan sikapnya. Terima kasih, ini sangat berarti. Sore itu, kami berjalan-jalan kecil di taman kompleks. Iqbal mendorong stroller kosong yang akan menjadi hadiah untuk bayi nanti, sementara Arka berlari-lari di depan. Aku sudah bicara dengan Daniel kemarin, ujar Iqbal tiba-tiba. Lelaki baik. Aku senang dia ada untukmu saat aku tidak. Aku menatapnya. Kamu bicara dengan Daniel. Kami minum kopi bersama. Iqbal mengakui. Dia bilang, dia akan mundur jika aku bisa membuktikan diri layak untukmu. Jantungku berdegup kencang. Dan menurutmu? Iqbal berhenti berjalan, memegang tanganku dengan lembut. Menurutku, kamu tidak butuh lelaki yang hanya bisa berjanji. Kamu butuh bukti. Dan aku butuh waktu untuk membuktikannya. Dia mengeluarkan sebuah kunci dari saku. Ini kunci apartemen kecil di seberang rumahmu. Aku menyewa untuk dekat dengan Arka, dan jika kamu butuh bantuan apapun saat melahirkan nanti. Air mataku menetes. Ini bukan Iqbal yang dulu, yang egois dan penuh gengsi. Ini versi baru yang belajar arti cinta sejati. Hadir tanpa menuntut, mencintai tanpa mengikat. Malam kelahiran tiba lebih cepat dari perkiraan.
Kontraksi datang tiba-tiba saat aku sedang menyiapkan makan malam untuk Arka. Ibu sakit. Arka panik melihatku terjatuh di lantai dapur. Dengan sisa tenaga, kuambil ponsel dan menekan nomor teratas di speed dial. Iqbal. Tak sampai 5 menit, dia sudah ada di depan pintu dengan wajah pucat. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Di tengah kesakitan, aku masih sempat berpikir ironis. Dulu dia lari dari tanggung jawab, sekarang justru yang pertama hadir saat krisis. Proses persalinan berlangsung cepat. Begitu mendengar tangisan bayi pertama, Iqbal yang menunggu di luar langsung masuk, dengan izin dokter. Laki-laki sehat, Bu, ujar dokter sambil menaruh bayi mungil di pelukanku. Daniel berdiri di sebelahku. Tetapi air mata mengalir di wajah Iqbal saat melihat anakku untuk pertama kali. Dia mirip Arka waktu bayi. Bisiknya gemetar. Mau pegang? Tawarku. Dia menggelap. Takut. Aku belum layak, Din. Aku belum membersihkan semua kesalahan masa lalu. 2 tahun kemudian, di hari ulang tahun pernikahan kami yang kedua, aku berdiri di teras rumah kami yang baru, sebuah rumah sederhana tapi penuh cinta. Di halaman, Iqbal sedang mengajari Arka dan adiknya bermain bola, sementara aroma kue ulang tahun yang baru saja keluar dari oven memenuhi udara. Tidak ada yang sempurna. Kadang kami masih bertengkar tentang hal kecil. Kadang kenangan pahit masih mencoba menyelinap. Tapi setiap kali melihat Iqbal memeluk anak-anak kami dengan penuh kasih, atau bangun pagi untuk menyiapkan sarapan tanpa kusuruh, aku tahu, inilah cinta sejati yang tumbuh dari puing-puing kesalahan masa lalu. Daniel hadir di pesta kami dengan tunangan barunya. Dia menyalami Iqbal seperti saudara. Jaga baik-baik perempuan itu, pesannya. Iqbal mengangguk, lalu memelukku erat. Dengan seluruh hidupku. Malam itu, saat anak-anak sudah tertidur, kami duduk di teras melihat bintang. Iqbal tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin, katanya cepat saat melihat ekspresiku. Hanya janji tertulis. Di dalam kotak itu ada surat wasiat dan pernyataan resmi bahwa seluruh hartanya atas namaku dan anak-anak. Agar kamu tidak pernah ragu lagi, bisiknya. Aku menangis, bukan karena dokumen itu, tapi karena makna di baliknya. Dia belajar memberikan keamanan tanpa diminta, sesuatu yang dulu tak pernah terpikir olehnya. Aku mencintaimu, Iqbal, bisikku, mencium pipinya yang kini mulai beruban. Dan aku akan terus membuktikan bahwa aku layak akan cintamu, Din, jawabnya, memelukku erat di bawah cahaya bulan purnama. Di kejauhan, suara ombak berdebur pelan, seperti bisikan alam yang mengingatkan, cinta sejati bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang berani menyembuhkan luka bersama, dan tumbuh lebih kuat dari reruntuhan masa lalu.